Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Eka Kurniawati, CGP Angkatan 10 SMA 1 Karangbintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Selama mengikuti program Guru Penggerak, saya didampingi fasilitator Ibu Cucu Hadiati dan pengajar praktek Bapak Muhammad Yusuf. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi Guru Penggerak. Pada video kali ini saya akan merancang model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Apa itu paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dari mengidentifikasi hal baik apa saja yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Misi saya yaitu terwujudnya murid yang cerdas, kreatif, inovatif, berkarakter, beriman, dan bertakwa, serta menguasai teknologi di era revolusi industri. Prakarsa perubahan konsep ATAP. A. Asep atau awal, yaitu murid sudah memiliki minat untuk belajar. T. Tantangan. Yang menjadi tantangan saya, murid masih mengandalkan bantuan dari guru dan kurang percaya diri. A. Aksi. Aksi yang bisa saya lakukan yaitu memberi dorongan dan motivasi untuk belajar mandiri, memberi umpan baik positif saat pembelajaran. P. Pembelajaran. Murid perlu memahami bagaimana mereka bisa mengatur waktu, mengelola tugas, dan mencari sumber daya sendiri untuk mendukung pemahaman mereka. Prakarsa perubahan menggunakan tahapan inquiry apresiatif Bagja yang saya lakukan yaitu untuk meningkatkan kemandirian murid dalam pembelajaran. Tahapan inquiry apresiatif Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Prakarsa perubahan yang saya akan lakukan menggunakan konsep Bagja ini yaitu meningkatkan kemandirian murid dalam proses pembelajaran. Bagian B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang muncul pada bagian ini yaitu apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemandirian murid dalam proses pembelajaran. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini yaitu memberikan angket respon murid terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian melakukan diskusi dengan teman sejawat di sekolah. A. Ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul yaitu siapakah guru yang mempunyai pengalaman pernah meningkatkan kemandirian belajar murid. Kemudian, aktivitas apa saja yang dapat meningkatkan kemandirian murid? Tindakan atau penyelidikan yang bisa dilakukan yaitu berdiskusi dan berbagi praktik baik melalui komunitas belajar di sekolah atau MGMP mengenai cara meningkatkan kemandirian murid. Kemudian bisa juga mencari referensi terkait kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemandirian murid di kelas. Gali mimpi. Pertanyaan yang muncul pada bagian gali mimpi ini yaitu bagaimana perasaan saya setelah terwujudnya kemandirian murid dalam pembelajaran? Apa langkah selanjutnya yang bisa saya lakukan jika kemandirian murid mulai meningkat? Kemudian, apa saja langkah baru yang bisa saya lakukan untuk terus meningkatkan kemandirian murid? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu tentu saja perasaan saya sangat senang dan gembira dengan peningkatan kemandirian yang dialami oleh murid. Kemudian langkah selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu memberikan apresiasi kepada murid yang telah aktif selama kegiatan pembelajaran.
Langkah baru yang bisa saya lakukan yaitu membuat daftar keterampilan baru yang dapat meningkatkan kemandirian murid di kelas berdasarkan literatur, kemudian melakukan refleksi setelah pembelajaran untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari pembelajaran yang sudah dilakukan. J. Jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul pada bagian jabarkan rencana yaitu apa langkah pertama yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemandirian murid dalam belajar? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu saya akan berinovasi dengan merancang dan menggunakan metode, model, dan media pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid, kemudian memberikan kepercayaan kepada murid dalam setiap tahap pembelajaran di kelas. Atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul pada bagian atur eksekusi yaitu siapa saja yang saya libatkan dalam meningkatkan kemandirian murid dalam pembelajaran. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu tentu saja melibatkan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mengobservasi kelas saat penerapan model pembelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.